ya. Atau terlalu susah untuk membuktikan, atau seperti apa? Ini kan saya bilang kejahatan luar biasa. Karena korupsi adalah kejahatan yang tersembunyi. Ya, kalau nggak ada laporan sulit untuk dibuktikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, korupsi juga, ya, itu ketahuannya kan bukan saat pertama kali, tapi kedua, ketiga, keempat. Ketika mereka sudah tidak lagi bermain rapi, ketika mereka sudah rakus. Dan yang paling menarik, mengapa kemudian lama baru ketahuan, pelakunya adalah orang nomor 1 di tempat tersebut, dalam hal ini kepala daerah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kasih Paham. Saya masih bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, ini kan kalau kita bicara atau memotret kasus korupsi kepala daerah, tadi kita sudah sama-sama bahas bagaimana polanya, modusnya tuh sebenarnya sama-sama saja. Tapi yang memang menarik dari pilkada serentak itu ada 15 orang. Mungkin saya bacakan dulu ya, kemudian bisa kita analisa seperti apa model-model suapnya. Yang pertama kali terjerat korupsi itu di Agustus 2025 ada Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, korupsinya fee proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Kemudian di November 2025 ada Gubernur Riau Abdul Wahid, fee proyek Dinas PUPR PKPP, dan ada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sugiri Sancoko ini catatannya menarik karena ada 3 kombo nih, suap jual beli jabatan, ada suap proyek RSUD, dan ada gratifikasi. Lengkap, tiga-tiganya dia kerjakan. Kemudian di akhir 2025 di Desember ini ada 2, ada Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, itu melakukan suap pengesahan RAPBD dan ada fee proyek, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ini kasus uang ijon waktu itu proyek miliaran rupiah. Kemudian di Januari 2026 di tahun ini yang kemudian kita data sebagai 9 kepala daerah di tahun ini, padahal baru 6 bulan, jadi 1 bulan mungkin ada 2 ya. Iya, ada yang 1,5. Dipotong. Iya, dipotong. Januari 2026 itu ada Wali Kota Madiun, Maidi, dia OTT memeras dana proyek dan dana CSR. Kemudian Bupati Pati Sudewo yang memang sudah di demo berkali-kali sebelumnya, itu dia melakukan jual beli jabatan perangkat desa dan ada kasus korupsi proyek jalur kereta api. Waktu DPR, iya. Dia ternyata tidak belajar ya. Iya, ternyata tidak belajar. Iya, itu diulang lagi ya berarti. Kemudian di Maret 2026, Bupati Pekalongan Fadia Arafik, itu proyek pengadaan barang dan jasa. Betul. Maret 2026 juga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari itu melakukan kasus ijon proyek juga Dinas PUPR PKP. Masih di Maret, jadi Maret tuh ada 3 ya. Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman, ini dana OPD untuk THR, Forkopimda. Kemudian di April ada 1, Bupati Tulung Agung Gatut Sunu Wibowo melakukan pemerasan pejabat daerah. Di bulan Juni juga 1, Bupati Muara Enim Madison, korupsi pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan. Kemudian di bulan Juli yang tadi kita bahas terakhir, Bupati Kuansing, Bupati Langkat, dan Bupati Sukoharjo. Ini kan kalau mungkin kita sederhanakan modusnya 2 ya, antara begal anggaran biasanya juga melalui proyek, atau memeras anak buah melalui jual beli jabatan. Betul. Begitu ya. Kembali lagi saya bertanya, ini dengan pengetahuan semua aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi, kalau polanya sama saja Mas Yudi, harusnya kita lebih pintar dong ya merancang bagaimana caranya ada mungkin semacam alarm deteksi dini ketika itu mau dilakukan, ketika ada jabatan yang mau diisi, atau ketika ada pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan. Tidak punyakah kita satu sistem early detection untuk semacam kalau ada gempa bumi kan kita bisa tahu duluan kan ya Mas Yudi? Ini tidak ada dan dibiarkan saja kemudian menahun sampai kemudian kita baru tertangkap tangan dan ternyata sudah dari 2000 sekian dilakukan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kalau ada sistem yang seperti itu, korupsi jadi kejahatan B aja. Kejahatan biasa aja gitu. Saya bertanya ini maksudnya lebih ke begini Mas Yudi. Apakah tidak ada inovasi dari aparat penegak hukum, atau memang jangan-jangan aparat penegak hukumnya memang membiarkan korupsi ini berjalan? Membiarkan enggak, ya. Atau terlalu susah untuk membuktikan, atau seperti apa? Ini kan saya bilang kejahatan luar biasa.
Karena korupsi adalah kejahatan yang tersembunyi. Ya, kalau nggak ada laporan sulit untuk dibuktikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, korupsi juga, ya, itu ketahuannya kan bukan saat pertama kali, tapi kedua, ketiga, keempat. Ketika mereka sudah tidak lagi bermain rapi, ketika mereka sudah rakus. Dan yang paling menarik, mengapa kemudian lama baru ketahuan, pelakunya adalah orang nomor satu di tempat tersebut, dalam hal ini kepala daerah. Ketika orang nomor satu, kita bicara mengenai inspektorat, selesai, nggak akan berani inspektorat, karena bilang ini punya bupati, selesai. Kita bicara ada sistem, kalau bupatinya mau A, sistem itu akan ngikut kata bupati. Orang-orangnya adalah, walaupun mereka sebenarnya adalah ASN yang harusnya mengabdi kepada bangsa, negara, tanah air, bukan kepada pimpinan, tapi kan secara faktual, secara real, siapa pimpinan pada saat itu, disitulah mereka patuh. Ya. Oke, kalau itu masalahnya Mas Yudi, ini lagi-lagi kan kita memang bicara bagaimana penanganan korupsi kan sebenarnya sudah bertahun-tahun kita lakukan. Betul. Dan modusnya sama. Dan kemudian bahwa fakta bahwa ini adalah raja-raja kecil yang sepertinya tidak ada yang bisa membuat mereka takut atau merasa kecuali ditangkap. Ya, artinya kan memang harus ada yang dibenahi dong. Pengawasannya memang sampai sekarang kita mungkin udah berpuluh-puluh tahun ya kita bicara bagaimana APIP itu lemah, inspektorat daerah itu takut karena dananya juga dipegang oleh bupati. Tidak adakah inovasi untuk membuat pengawasan terhadap kepala daerah ini berjalan lebih ketat? Ya kalau inovasi ya itu aja. Apa sih teori pengawasan? Ya melakukan audit, ya kan, melakukan ya itu aja, pengecekan, preemptif, ya kan. Tapi kalau kepala daerah dia bilang A, bubar itu semua, sistem selesai semua. Makanya kuncinya itu di kepala daerah. Makanya saya berharap bahwa yang belum ketangkep itu artinya mereka bersih, bukan belum gilirannya ketangkep. Karena emang kayak dari batas ya jelaskan tadi kan, itu kan tentu ada orang-orang yang istilahnya terzolimi, ya, baik terzolimi harusnya mereka menang pengadaan jadi kalah, terzolimi orang mereka mau kerja, ya kan, buat anak istri gajinya masa harus nyetor. Bayangin misalnya harus nyetor 40 juta per orang, ya, kan 40 juta buat anak istri, gajinya berapa sih PNS itu? Akhirnya mereka kalau misalnya tadi masih untung ada PNS akhirnya yaudah saya ngorbanin untuk sertifikat lah, iya kan. Kalau ada yang parah adalah dia meres lagi di bawahnya. Iya, jadi lingkaran setan itu, yang dikatakan lingkaran setan itu adalah dari atas meres ke bawah, bawah meres lagi gitu ya. Betul. Nah ini menarik. Jadi bagi saya tobatnya kepala daerah tidak korupsi tergantung diri mereka ketika mereka maju. Bahwa kepala daerah tuh nggak mungkin nggak keluar puluhan miliar. Coba diulangi lagi. Tobatnya kepala daerah itu hanya bergantung pada mereka sendiri. Ini kita tidak punya harapan loh kalau kuatnya seperti itu, Mas Yudi. Saya bukan yang emang nggak ada harapan, karena harus di mereka. Tadi saya katakan Mbak, sebagus apapun sistem, anak buah seintegritas apapun gitu ya, kalau atasnya busuk, Mbak Tasya, ikan busuk dari mana? Dari kepala. Ya, kalau kepalanya busuk, ke bawahnya busuk. Jangan mengatakan bahwa ASN nggak berani. Sebenarnya siapa banyak ASN yang mau kerja benar, nggak mau korup, nggak mau ngikuti perintah yang nggak benar, mau di jalan yang lurus, ya. Tapi kemudian akhirnya jadi permisif. Tadi saya katakan mereka takut dipindah, takut kehilangan jabatan. Padahal dalam birokrasi, ya, bohong kalau katakan nggak, jabatan itu bukan segala-galanya. Udahlah, orang itu mau kerja masuk birokrasi ya pasti ingin dapat jabatan, kalau enggak mereka nyari kerja yang lain, kan begitu. Jadi ketika dikatakan optimis sebagai nggak bisa, selama kepala daerahnya mempunyai niat korup dari dia menjauhkan diri, sehebat apapun sistem yang bangun, mau versi apapun sistem pengadaan barang dan jasa, ya, itu nothing. Ya, mau kemudian semakin diperkecil pun anggaran, masih mereka korup. Sekarang aja mereka korup. Bedanya
jumlah korup sekarang kan makin kecil, ya kan, dibandingkan pada masa lalu. Kayak tadi saya menduga uang yang banyak itu ada korupsi di masa lalu. Kalau sekarang ini udah kecil, tapi artinya gini, udah kecil pun Masih bisa korup. pasti pengen korup, makanya Iya. dan dicari. Ya kan, mana yang misalnya di sini udah tertutup nih peluang korupsi, cari di mana-mana. Kayak tadi ada seragam anak SD, kan Iya. begitu. Nah, jadi kembali lagi Mbak, memang korupsi itu bukan sekedar sistem. Korupsi itu adalah dari pribadi. Apakah kemudian orang kaya yang maju untuk kemudian pilkada sehingga mereka keluar 30M, 40M, ya belum tentu juga. Saya sering menangkap juga sebenarnya udah kaya juga, tapi kan karena greed, karena rakus. Nah, kalau ada orang baik yang kemudian jadi kepala daerah tapi kemudian jadi korup, ada juga. ada juga. Akhirnya kan karena tadi, wah ternyata kekuasaan enak, ya kan? Wah ternyata saya bisa mendapatkan uang secara mudah. Korupsi itu kan easy money, ya. Istilahnya kalau mereka kerja keras kayak kita pegawai kan setiap bulan gitu kan. Kalau mereka kan setiap bulan nggak terhingga. Bulan ini bisa 2M, bulan depan bisa 3M. Ya, masalah nanti kemudian apakah uang tersebut akan ditimbun, ditaruh di berangkas atau kemudian dihabiskan buat yang lainnya, yaitu pasca korupsi kan itu nggak dianggap gitu kan. Yang dianggap ketika jadi ada voltage melakukan korupsi, nanti barulah kalau dihabiskan atau disebar kemana-mana pakai teori follow the money gitu kan, seperti itu. Intinya kalau kita bicara korupsi kepala daerah, besok pasti akan ada lagi saat ini. Tapi memang fenomena menarik biasanya tiarap dulu. Ya, ini kan udah ada OTT nih. Kalau kita lihat tadi kan dari Agustus, ini tiap bulan ada nih Mas Yudi, Agustus, November, Desember, Januari, Februari mungkin ada nih Bupati Pati kayaknya. Maret, April, Mei nggak ada. Juni, Juli. Tapi ada juga yang melakukan korupsi dan tertangkap tangan ketika bulan Ramadan. Itu juga tetap terjadi ya? Iya, karena tadi kebutuhan. Jadi biasanya kalau udah ketangkep ini akan tiarap. Tiarap itu tidak mau menerima uang, memerintahkan pengusaha udah jangan ngasih dulu, atau anak buahnya ditarik, kamu jangan lobby-lobby dulu dengan pengusaha, ya kan? Atau anak buahnya birokrasi jangan nyetor dulu ke saya, ya simpen dulu, tapi simpen dulu gitu kan. Nanti suatu saat ketika mereka merasa feelingnya, ini KPK udah nggak mantau, baru diambil. Jadi hanya menunda sementara. Maka bahasa saya tiarap. Tapi begitu dia nanti sudah merasa aman, kondisinya kemudian, wah kayaknya pakai feeling, memang pakai feeling juga. Terkadang feelingnya salah juga. Ya kan, ada beberapa pengalaman saya, dia salah kan, dikira KPK udah nggak ada, begitu terima duit baru kita ketangkep. Nah, kemudian yang paling menarik bahwa ya kita harapkan tentu ada laporan dari masyarakat, ya kan. Siapapun itu, ya kan, mau wakilnya kek, mau kepala OPD atau yang diperes dan sebagainya, ya mereka sebenarnya melapor, ya. Karena tadi kepala daerah ini kan ditakutin Mbak kalau di daerah, benar. Saya sering ketemu dengan kepala daerah itu, ya baik waktu di KPK maupun sekarang, ya mereka ditakuti di daerahnya oleh birokrasinya dan sebagainya, ya sehingga kemudian kita bisa melihat ya bagaimana banyak di birokrasi kita mental penjilat juga ada, ya leaking gitu kan. Mental penjilat sih di mana-mana ada Mas. Di mana ya? Tapi kan kalau di birokrasi kan tentu berbeda ya, karena kan harusnya mereka menjadi orang yang berintegritas. Misalnya adakah pegawai-pegawai yang melawan? Ada, tapi kan begitu langsung dipindah.